Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Suhu Kail dengan channel saya. Di video ini saya mohon dukungannya ke teman-teman untuk like, subscribe, and komen ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang sudah sudi mampir di video saya doakan semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya dan berkah untuk semuanya ya, amin. Gitu. Teman-teman, di video kali ini saya hanya ingin bercerita tentang mancing ya, tentang mancing teman-teman, tentang mancing. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin bercerita bahwa saya membuat channel ini bukan hanya sekedar main-main ya, artinya saya juga berharap ada income lebih. Selain daripada itu, saya juga hobi mancing teman-teman. Jadi sambil memancing ya, saya membuat istilahnya buat VT, buat dokumentasi mancing saya. Mungkin saya juga nggak pintar-pintar banget buat edit video saya. Jadi mungkin ketika saya upload di channel saya mungkin seadanya aja gitu. Mungkin ya sambil berjalan sambil belajar lah teman-teman ya. Gitu. Ngomong-ngomong, saya hobi mancing tapi bukan nggak suka ya. Saya suka kurang. Jadi saya kurang kalau untuk mancing di kolam. Gitu, teman-teman. Karena teori saya kalau mancing di kolam itu sudah pasti ada ikannya. Karena ikan itu ditabur kan di kolam kan ya, jadi kalau mancing di kolam itu otomatis yang ya beda lah kalau seninya tetap ada seninya, kalau seni di kolam tetap ada seninya, hanya saja yang membedakan itu eh, satu, mancing di kolam itu panas teman-teman, jadi panas antara satu sama lain gitu, dan doanya beda antara mancing di kolam dan di alam, pasti doanya beda. Mancing di kolam lo kita dapat eh, apa yang sebelah strike itu doanya lepas aja ya, sedangkan kalau mancing di alam ini kita dapat ikan tetangga sebelah, kita saling bahu membahu, saling membantu, tolong menolong, dan susah senang kita bisa bareng-bareng gitu istilahnya. Itu teman-teman. Untuk di kolam ya seperti itu sih ya. Kalau itu menurut pandangan saya, ya maaf kalau saya salah, saya hanya mengungkapkan pandangan saya saja. Dan kalau seni memang berseni ya, semua apa, semua teknik mancing semuanya ada seninya masing-masing menurut saya. Seperti di kolam itu ya seninya kita main skill. Kalau di kolam itu skill kita dipakai. Kalau alam kan mau pemula mau ini itu ya, kalau udah rezekinya dapat ikan. Kalau di kolam itu enggak. Saya pikir untuk pemula main di kolam nggak cocok, kalau di kolam itu nggak cocok, karena di kolam itu rata-rata orangnya yang pasti bayar kalau di kolam itu ya, maksud saya kolamnya yang kolam bukan kayak kolam berbayar ya, maksud saya eh, turnamen atau bertanding gitu, itu yang saya maksud ya, bukan kolam harian ya. Kalau harian kan kita enjoy sebenarnya gitu. Jadi kalau berbayar itu seninya itu yang dimainkan skill. Dan dimulai dari skill meracik umpan,
Nomor satu sebenarnya meracik umpan. Jadi beradu skill untuk meracik umpan di sana. Itu nomor satu. Nomor satu meracik umpan yang jitu. Nomor dua skill mereka mungkin eh, di apa namanya ya, di teknik. Jadi nomor satu itu teknik membuat umpan, itu nomor satu di kolam itu. Kalau teknik untuk memancingnya itu nomor berapa sebenarnya? Ayah itu penting sekali sih sebenarnya, kayak kalau aturan nggak boleh dijaring ini itu teknik sangat diperlukan, ya kan? Nggak boleh dijaring, harus angkat sendiri gitu, nggak boleh diangkat pakai apa-apa gitu. Itu memang teknik itu sangat diperlukan ya, nggak sembarangan. Kalau pemula nggak bisa, kayaknya nggak bisa sih menurut saya. Kalau pemula itu nggak bisa. Untuk khusus pemula saya sarankan mending mancing di apa istilahnya, di alam liar dulu. Kalau mau ngadu skill setelah oke, berani, silahkan. Terus apa, saya lupa tadi ya. Terus apa lagi sih di kolam itu, lupa saya. Ini pandangan saya, mancing di kolam ya, pandangan saya ya, maaf ya kalau salah ya. Saya ya, pandangan saya seperti itu kalau mancing di kolam. Dan mancing di kolam kita lemparnya cuma depan mata aja, jadi tidak ada kedalaman. eh, Rasanya ada tapi kurang berasa gitu. Kalau di alam kan beda. Kalau alam itu kita bisa berasa banget, tempat ikannya tuh bisa sangat terasa gitu. Agak lama kita narik ikannya. Kalau di kolam kan lama-lama dikit, wah mocel, gak jadi juaranya. Itu teman-teman ya. Jadi pandangan saya sih seperti itu kalau di kolam. Itu untuk kolam turnamen ya. Untuk kolam apa sih namanya, kalau bahasanya tuh galat apa gitu. Seperti itulah kurang lebih, seperti itu. Seperti itu. Yang pasti kalau yang memancing di kolam yang punya skill mumpuni, punya racikan umpan jitu, coba aja, siapa tahu ada rezekinya gitu. Jadi nah, saya ini termasuk orang yang kurang suka di kolam. Saya pernah sih di kolam. Kenapa saya nggak suka di kolam ya, karena itu saya eh, dalam hitung menghitung sainsnya dalam meracik umpan itu saya bisa terhitung bego banget. Saya pernah di kolam sekali dua kali aja gitu, ngeliat orang gitu. Saya cuma dapat dua, orang-orang udah dapat 10 ke atas gitu. Makanya saya nggak suka. Nggak suka itu karena saya nggak mampu gitu ya. Nggak tahu, mungkin kalau sudah mampu ya, ya mungkin saya masih pemula di situ gitu. Jadi saya nggak suka. Jadi saya sarankan, makanya saya sarankan untuk yang main kolam itu yang sudah top lah meracik umpannya gitu. Saya nggak termasuk di dalam top itu, jadi saya nggak suka. Kalau di alam ini kita benar-benar istilahnya menguji kesabaran kita. Kita benar-benar menguji adrenalin kita. Adrenalin itu maksudnya dalam treknya menuju spot itu kadang-kadang lumayan. Treknya itu menuju spot itu kadang kesenangan kita dinikmati di perjalanan itu gitu. Kesenangan kita dinikmati di bareng-barengnya itu. Kalau yang bareng-bareng ya, saya sih nyaranin kalau mancing di danau ini itu mending
bareng-bareng, jangan sendiri gitu, jangan berdua, sepi banget tau nggak gitu. Jadi mending rame-rame, seru-seruan, biarpun nggak makan yang penting ngopi bareng, ngobrol, bercanda, ria. Aduh, indah banget. Saya sudah hampir 2 minggu ini nggak mancing karena memang kerjaan saya padat. Aduh, pokoknya gitu teman-teman, banyak keseruannya ya. Terus eh, saya juga punya racikan sendiri kalau saya mancing di danau. Jadi racikan saya di danau itu pakai pakai esen. Esen. Saya kasih tahu esennya ya. Jadi esen saya dicampur teman-teman. Jadi esen saya itu eh, pandan sama stroberi. Ini untuk umpan lumut. Jadi umpan lumut itu sebelum saya masukkan lumut, airnya itu saya masukkan esen dulu. Esen esen apa namanya? Esen pandan saya masukkan secukupnya, ngikutin banyaknya air, dikira-kira aja. Dikira-kira aja. Jadi saya masukkan rata ya, rata antara esen pandan dan esen stroberi. Saya masukkan dengan rata itu. Saya masukkan di ember, saya kocok-kocok. Kalau esen pandan kan di air itu jadi hijau, kalau esen stroberi di air jadi merah. Lalu kalau kita satukan kedua esen itu akan berubah warna menjadi kehitaman seperti warna lumpur. Nantinya airnya itu seperti warna lumpur teman-teman. Air itu akan menjadi seperti lumpur. Nah, setelah itu baru kita masukkan lumut yang akan kita jadikan media umpan seperti itu. Dan hasilnya lumayan teman-teman, cukup memuaskan bagi saya sendiri ya, bagi saya sendiri loh. Sebenarnya sih nggak terlalu fokus saya pakai esen, kadang-kadang saya juga nggak pakai esen. Kalau pakai esen itu rata-rata yang mancingnya yang istilahnya pengen cepet dapet atau lagi sepi terus kita nyoba-nyoba gitu, ternyata pakai esen mau makan gitu. Seperti itu teman-teman, dan tergantung kebiasaan ikan juga. Sebenarnya ikan di sini makannya pakai apa gitu kan. Kadang kalau pakai esen baru ikannya mau gitu, kadang ikannya mau murnian ya kita kasih murnian gitu. Artinya tergantung lokasi mancing, lokasi spotnya itu sendiri. Jadi gitu teman-teman. Dan saya sering mancingnya di danau. Kalau nggak di danau, di bendungan, di sungai juga suka banget. Jadi ada teknik sendiri-sendiri teman-teman. Kita mancing di danau, kita mancing di bendungan, kita mancing di sungai, di air deras. Seperti itu teman-teman. Jadi umpan ini kita mengikuti arus air. Begitu. Jadi untuk yang kita ikuti dari awal saya akan ngasih contoh mancing di sungai air deras yang pakai tekniknya teknik ngambang ya. Ini teknik ngambang dan yang mancing berdempetan. Tata kramanya seperti ini kawan-kawan. Jadi tata krama ketika mancing air deras dan teknik ngambang, kita harus mengikuti alur dari rekan-rekan kita atau teman-teman mancing yang lain, bahwasanya kita mengikuti arus air. Jadi kalau air mengalir ke kanan, kita lemparnya ke kiri. Ke kiri melewati dua orang pemancing di sebelah kita. Begitupun mereka sama.
mereka sama lemparnya itu ke kiri melewati dua pemancing dari arah mereka. Kita mengikuti arus air sampai melewati batas satu atau dua orang saja. Lalu kita angkat kembali, kita lempar kembali ke tempat yang sama. Jadi begitu. Itu tata krama memancing di air mengalir ya teman-teman ya. Di air mengalir yang berdempetan ya, yang berdempetan loh ya. Yang berdempetan itu kalau di Bali seperti itu teman-teman. Kalau di Bali tata kramanya seperti itu. Jadi jangan sampai kita menyilang pancingan mereka, itu nggak boleh. Walaupun teman-teman ya ada yang pernah mengalami hal seperti itu sebenarnya nggak boleh di tata krama itu nggak sopan, istilahnya nggak sopan, itu nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi harus tahu dulu ketika kita memancing itu harus tahu tata kramanya dulu seperti apa. Kita nggak boleh menyilangi pancingan orang ya kan. Apalagi kita baru datang terus kita main seenaknya aja, itu sebenarnya bebas-bebas aja sih sebenarnya, cuman kan setidaknya kita saling menghargai satu sama lain gitu. Itulah pelajarannya kita memancing, kita harus saling menghargai satu sama lain. Agar apa? Agar kita bisa senang-senang bersama-sama gitu teman-teman. Itu pertama. Kedua, bagi pemula sebaiknya sebelum memancing kalian itu belajar dulu memasang kail gitu. Ya, kalian belajar memasang kail. Pasti teman-teman di sini pernah ada yang ngalamin ngajakin teman kailnya putus terus minta dibetulin. Ya kan? Nah, itu sebenarnya sah-sah saja, boleh-boleh saja, tapi alangkah baiknya teman-teman ini belajarlah dulu gitu. Karena biarpun temannya mau bantuin gitu, tapi kasihan kan teman-temannya, takutnya dia lagi ngeliatin pelampungnya atau apalah gitu. Gitu. Memang di kita mancing sama-sama ibaratkan susah senang bersama dan bareng-bareng, sosial kita lebih tinggi diharuskan. Akan tetapi dari teknik dasar ini kita diwajibkan harus bisa. Karena ini sudah termasuk teknik dasar teman-teman. Teknik dasar itu menyerupai kita harus bisa memasang kail sendiri, kita harus bisa merakitnya leader bawah sendiri, kita harus bisa cara mengikatnya sendiri, kita harus bisa mengukur kedalaman spot itu sendiri, ikan itu adanya makan di dasar atau ngambang. Itu teknik dasar teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ini pandangan saya teknik dasarnya. Kalau saya salah saya minta maaf. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman yang memang eh, lagi suka mancing terus sampai saat ini teman-teman nggak bisa ngerakit kail, saya sarankan belajarlah di YouTube. Banyak loh rekan-rekan YouTuber kita ini yang ngasih tutorial untuk memasang kail, rakitan kail yang bagus-bagus, semuanya bagus-bagus, ditonton aja gitu. Jadi belajar aja gitu, jangan istilahnya kasarnya ngerepotin teman-teman kalian gitu. Kalau bisa di teknik dasar ini diwajibkan bisa sebenarnya. Ini teknik dasar dan harus bisa, semua pemancing harus bisa gitu ya. Aku mancingnya juga cuman sekali-sekali doang, sekali-sekali doang gitu. Ya nggak gitu juga sebenarnya kan, kalaupun sekali-sekali minimal harus bisa lah ya, harus bisa lah. Saya soalnya ngalamin juga gitu, ngalamin hal-hal seperti itu gitu ya. Agak risih gitu, tapi akhirnya kalau mau belajar juga bisa kok, belajar juga sebentar kok, setengah jam juga bisa, nonton aja dulu terus praktekin sendiri, gampang gampang gitu. Jadi teknik dasar memancing itu selain tata krama untuk memancing,
Lalu teknik dasar kedua itu kita merakit semuanya. Lalu teknik dasar selanjutnya kita harus bisa mengukur spot, mengukur kedalaman spot, mengira-ngira. Seperti itu teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu teknik dasarnya ya. Jadi mengukur spot itu agar kita juga tahu ikan itu makannya di mana, di dasar atau di atas atau di bawah lah gitu lah ya ikannya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Lalu untuk selanjutnya ketika kita mancing di danau, nah ini kita di danau ya, tadi udah saya jelaskan ya di air mengalir ya. Sudah jelas belum di air mengalir ini apa yang saya maksud, sudah dipahami apa belum gitu. Jadi sebenarnya itu teknik dasar yang harus kalian dipahami dan dijalankan ya, seperti itu. Karena ini sangat penting untuk apa namanya? Untuk wibawa kalian. Artinya derajat kalian sebagai pemancing itu, jika kalian punya tata krama seperti itu pasti dihargain sama pemancing lain. Karena apa? Kalian dihargain karena kalian juga menghargai pemancing yang lain gitu. Paham nggak maksud saya? Nah gitu. Jadi tata kramanya harus dipelajari dulu. Mancing itu harus seperti apa, harus gimana, lalu teknik dasarnya harus apa dulu, gitu. Teknik dasar itu sangat penting gitu. Jadi kita nggak asal nali begitu aja terus dapat ikan, ntar copot kailnya ya, repot nantinya. Jadi memang harus tahu teknik dasar. Gampang kok kalau tahu teknik dasar, cara tali menali ke kayu cuman 2-3 ikatan aja udah kuat kok. Udah kuat. Yang penting benar gitu tali menalinya gitu. Nanti di next video saya bikinin tutorialnya buat teknik dasar ya. Memasang kail yang benar ya. Tapi mungkin teknik saya tali menalinya mungkin ada perbedaan dengan yang lain ataupun ada yang sama ya. Semua teknik tali menali itu banyak banget, tekniknya banyak banget. Cuman ini yang sering saya pakai adalah. Dan alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah sih kalau lepas dari ikatan itu, kalau nggak putus ya. Nah, jadi teknik dasarnya seperti itu teman-teman. Lalu hal-hal yang harus diperhatikan untuk mancing pemula itu dari alatnya itu sendiri. Jadi kita harus mengetahui dan apa istilahnya harus bisa mengikuti spotnya itu sendiri. Jadi kalau spotnya pendek ya pakai yang pendek aja gitu. Jangan enak-enakan pakai yang panjang gitu loh. Karena apa? Kalau mancing di air ngalir kita pakai tegek panjang itu bagus, sebenarnya bagus pakai tegek panjang, tapi harusnya kita mengikuti kalau spotnya pendek kita pakai tegek pendek aja. Itu misalkan spotnya cukup buat tegek 3,6, pakai tegek 36 aja gitu. Paling panjang 4,5 bagus. Jangan tegek spot pendek pakai tegek panjang, ntar talinya itu kena orak. Itu nggak boleh tali ya. Kalau nggak sengaja sih nggak apa-apa, tapi kan kalau kitanya nggak menyadari dan kita tuh nggak tahu tata keramanya seperti apa, itu diomongin sama orang, bukan hanya sekedar diomongin gitu. Jadi ya gimana ya, jadi derajat kamu sebagai pemancing itu waduh ya seperti itulah gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Saya info ini agar teman-teman ini bisa diperbaiki yang
yang kemarin-kemarin seperti itu gitu. Saya juga ngalamin sendiri. Sebenarnya saya sih nggak banyak nggak ngomongin, tapi tetangga-tetangga yang lain ngomongin gitu. Jadi saya jelaskan di video ini gitu. Seperti itu teman-teman. Dan teknik di di air deras itu biasanya kita menggunakan umpan atau media umpan itu biasanya jarang kalau pakai lumut ya. Paling juga ada yang pakai lumut itu lumut batu. Jarang yang pakai lumut halus kalau di air mengalir. Kenapa jarang pakai lumut halus di air mengalir? Satu, lumut halus mudah lepas karena air mengalir. Ya kan, jadi baru turun udah lepas gitu. Kadang-kadang juga kalau ikannya kecil-kecil juga nggak terasa gitu. Itu satu. Ini buat air mengalir ya. Dan untuk air mengalir ini biasanya pakai lumut. Kalau ada yang ini khusus media lumut ya, paling pakai lumut batu. Kalau lumut batu itu kita ngasih umpan sedikit tapi kuat, gak akan hilang kalau nggak dimakan tuh lumut itu. Ini nempel dia, bagus kayak pakai lem gitu. Jadi saya sih ke teman-teman menyarankan sih seperti itu ya, yang nggak yang nggak ngaruh, yang nggak ini ya terserah. Cuman ini yang saya alami sendiri, jadi eh, jadi pertimbangan saya sendiri ketika saya ngajakin teman gitu. Jadi kalau saya ngajakin teman, lebih baik saya ngajarin temennya itu di rumah, kalau nggak belum bisa apa-apa. Jadi jangan sampai kita ngajarinnya di lokasi, karena di lokasi itu bukan waktunya untuk belajar, jadi waktunya sudah untuk tempur, sudah harus tempur di sana. Jadi segala proses eh, dasar itu harus di rumah, semuanya harus di rumah, segala sesuatu proses dasar harus di rumah. Seperti merakit ini itu semuanya itu di rumah. Jadi di spot itu kita harus sudah siap tempur, udah nggak ngapa-ngapain gitu loh, kecuali putus baru proyek lagi gitu. Itu teman-teman. Jadi hmm, nah untuk air mengalir ini di media lumut batu ini kita menggunakan teknik seperti media umpan cacing di rakitan bawah ya, atau leader bawah. Jadi rakitan bawahnya ini senarnya panjang teman-teman, panjang, jadi panjangnya sekitar 30 cm, 30 cm dan 40 cm. Kenapa panjang? Karena kalau pendek pelampung kita terlalu sensitif gitu. Karena kalau pada dasarnya lumut batu itu kan kuat, jadi kalau dimakan ikan baru ujungnya aja, kalau leadernya pendek itu pelampung udah masuk ke dalam, padahal ikan belum makan full gitu. Nah kalau leadernya panjang, otomatis kalau baru ujungnya aja yang dimakan itu nggak terlalu sensitif pelampungnya, cuman baru tutul doang. Tapi kalau udah masuk, udah dimakan umpannya, itu udah kelihatan banget, itu udah pasti dimakan kalau pakai rakitan panjang bawahnya gitu. Seperti itu teman-teman, paham nggak maksud saya? Jadi seperti cacing juga, teorinya seperti itu. Jadi seperti cacing juga gitu. Jadi kalau cuman baru dimakan ekornya, terus leadernya pendek, ya langsung kelihatan, langsung tutul, nanti main hajar aja gitu.
Itu seperti itu teman-teman, jadi jangan seperti itu tekniknya salah gitu. Menurut saya ya itu salah, salah besar. Jadi harusnya leadernya dipanjangin, setidaknya walaupun apa namanya ada pergerakan di pelampung itu tidak terlalu terlihat signifikan lah, jadi tidak terlalu sensitif gitu. Kenapa kita memerlukan panjang ya, agar umpan kita itu sudah benar-benar dimakan baru terlihat di pelampung gitu. Kalau pendek itu belum dimakan baru ditoel-toel dikit pelampungnya udah goyang-goyang mulu gitu. Jadi waduh, soalnya saya sering ngelihat para pemancing seperti itu gitu. Baru lempar, dudul hajar. Baru lempar, tul, hajar gitu. Ya kan? Sudah tahu di lokasi ikannya cuma 2 atau 3 jari aja. Dia pakai kailnya nomor 7, nomor 8. Dia mencari ikan apa mancing di sana? Gitu loh. Nah, untuk ukuran kail juga harus diperhatikan, teman-teman. Kita ini harus lihat spot gitu loh. Harus lihat spot. Jadi kalau ukuran ikan di spot kalian mancing itu kalau dirata-ratakan 4 5 jari, saya saranin sih pakai kail nomor 4 lah ya. Nomor 4 lah. 4 5 aja cukup. Jangan pakai kail nomor 7 atau 8, jangan, gak usah. Gak usah gaya-gayaan. Nantinya malahan ikannya kena sangket gitu kalau terlalu besar kailnya. Jadi biar biar berseni lah gitu. Jadi jangan jangan sampai kena sangket. Ikannya tuh biar benar-benar makan aja gitu. Ya nggak? Kalau untuk yang memancing ya, kalau mau nyangket itu saya nggak ngurus, biarin aja seperti itu. Jadi usahakan pakai kail nomor 4 atau 5, paling besar nomor 5. Kalau masih riskan nomor 4 ya. Kalau saya sih nomor 4. Kalau di spot cuman ada ikan 4 sampai 5 jari, saya nomor 4 cukup. Nomor 4 cukup. Yang penting ikan sudah benar-benar makan dan nggak akan lepas kok, insya Allah. Itu teman-teman. Jadi menurut saya kalau teman-teman pengen eh, mancing di apa namanya di alam liar, pakai teknik yang barusan saya kasih juga beda. Kalau di teknik di alam liar itu seperti apa? Seperti danau, itu airnya diam, teman-teman. Airnya diam. Jadi kalau di alam liar itu rata-rata lumutnya halus. Halus. Ataupun mau lumut kasar, lumut halus tetap gimana kebiasaan di sana ya. Gimana kebiasaan ikan makannya gimana gitu. Jadi rata-rata seperti itu ya. Jadi untuk eh, gimana Sandy? Itu apa? Jadi schedule-nya kayak gimana nanti ya besok ya? Yang itu Jawa Jawa Tengah. Tengah. Jawa Tengah kan ada rute utara sama selatan, bagi dua. Berarti bawahnya nanti di bawah kan ada Jogja, ada Kebumen tuh 6. Yang di atas ada Magelang 3, Pemalang 4 ya, Tegal 1, 8.
Jadi nanti kan bos saya ini nanyain schedule-nya atau step by step-nya cara kerjanya di Jateng nanti mau seperti apa. Jadi biar saya enak nanti jelasin kalau udah tahu tanggal nanti. alurnya ya. Kayak Jateng mulainya hari apa nih katanya. Aku sudah nanyain gitu. Ntar hari Jumat harus sudah mulai ya. Misalkan gitu. Oh, minta rundownnya. Ya sebenarnya dia mintanya hari Jumat. Minta ininya besok kan. Tapi kan besok nggak bisa, belum ada yang pulang. Artinya paling kita bisa start antara hari Sabtu Minggu. Hari Sabtu Minggu kan tanggal 16 ya. 16. Sekarang tanggal 15. Sekarang 16. Oh, 16. 16. Sekarang 16. Jumat 17, Sabtu 18, 17, Minggu Sabtu 19. 18, Berarti hari Senin. 20. Berarti Mas Gilang datang itu ngebut produksi. Sabtu Minggu dan berproduksi. Wah, Kejar nggak ya? Soalnya belum ada penyambungan ini apa? Plat, tiang, cepet sih. terus nempelin setting lampu. Setting lampu lumayan agak lama sih ya. Setting lampu sih, iya lebih lama daripada bikin kaca sih. Itu yang agak menyita waktu tuh bikin lampu lumayan agak menyita dia. Iya. Kemarin aja itu 3 hari kalau nggak salah setting lampu. Enggak, itu kan 1 hari raka. Terus 1 harinya lagi siang. 1 hari lagi bikin lampu. Sehari gitu. Enggak. Berarti fitting lampu barengan itu. Kemarin tuh fitting lampu sama tiang barengan nih. 2 hari itu barengan tiang sama fitting lampu. 15 kalau 25 anggap 2 hari. Lumayan itu fitting lampu sama apa aja satu paket udah 2 hari itu. Banyak soalnya lampunya sekarang. Tapi intinya sih di kebuk orang banyak kan. Nanti kan ada kan pulang kebukin lagi. Harusnya dikeroyok ya setting ini setting itu gitu. Orang 9 ya. Orang 9, 8, 9. Bingung saya tuh udah mepet ini tuh. Kemarin saya Kalau aku sih aman lah sampai Solo tuh bisa lah dua Jeparanya itu loh sebenarnya. Jepara itu 1 hari paling ya cuma dapat 2. Tapi hari. kan dalam jalur kita perjalanan ke Jepara ada yang 1 jalur enggak? Ya, ada Jepara pojok sendiri. Beda jalur dia sendiri. Iya, dari Solo makanya dari Solo Jepara. Makanya ini nggak ke Jepara yang angkur. Ya kejauhan. Jauhan makanya. Berarti itu sendiri aja sendiri. 2 itu sehari. Ya makanya itu tadi aku nanyain kan sama kalau apa-apa kan kalau yang manage ini kan Mas Andri. Nah, tapi kalau bisa jalan 3 gimana gitu. Satu langsung terobos Jepara sama nyicil Solo kalau bisa kan. Pulangnya. Terobos Jepara kan itu ngangkur, ya kan? Ngangkur pasti kan nunggu nyicil Solo. Kalau berani langsung nggak apa-apa langsung. Harusnya gitu. Tapi tambahin aja biar yang dalam gitu. Berani langsung ngangkur. Jadi kita ngangkur di lokasi pertama nih. Pakai obat harusnya ada kan ada obatnya buat biar cepat kering. Oh iya. Beli tapi mahal obatnya 450.000. Tapi satu ini besar segini. Tapi ada yang kecil 120 ribuan.
yang 2,5 literan. Yang setengah liter Liter ya sedikit. segini. Iya, 120.000 kalau nggak salah. Tapi cepat keringnya, kuat lagi. Material banyak. Itu cepat kering, jadi kita sistemnya kita ngangkur di titik pertama, terus kita lari ke titik kedua ngangkur. Setelah ngangkur di sini, kita lari ke sini, pasang di sini. Kalau pakai obat cepat. Setelah pasang, lagi pasang sini baru ke Solo. Harusnya gitu. Tapi sebenarnya sama aja jatuhnya, sama ngangkur dulu sama masang juga. Ngangkur dulu. Kalau keseling satu lokasi sebenarnya nggak akan kering kalau pakai obat. Kalau nggak pakai obat. Nah, jadi rutenya tuh rute ngambil yang terdekat sama yang terjauh loh. Jadi kalau misalnya gitu kan bolak balik kesini lagi loh. Kan palingan satu putaran. Jadi Artinya waktu itu di cuma jalannya ngangkur nggak doang habis. gitu. Hah? Ya ngangkur dulu nih, der. Nah kan otomatis kan besoknya kan ini kering, ya kan? Di satu putaran sehari itu misalnya, berarti ini kering, besoknya yang titik pertama, kan? Terus titik kedua ketiganya udah kering. Masalahnya itu kan ke sana itu bisa 1 hari ya. Kemana ke Jepara? Ke Jepara tuh 7 Bolak jam. balik lah 1 hari ya. Berangkat pagi pulang malam itu pasti. Oh lo ngangkur doang. Enggak, barengan maksudnya. Oh barengan. Jadi sama 3 tim. lain. Iya jadi kan ini kan progres nih. Nah dia bisa terobos sana ngangkur. Nah bisa jadi ini udah 5 nih, ya kan? Nah bisa jadi dia juga udah hari kedua dia udah masang tiang di Jepara, ya kan? Hari ketiga dia ngebantuin di Solo, jadi digebuk orang 3 yang di Solo. Jadi cepet di Solo kelar gitu. Oh iya apa-apa. Jadi 3 hari pemasangan udah beres. Kalau gitu, kalau misalnya 2 arah. Kalau saya sih di Jawa Tengah nggak terlalu ini ya untuk pemasangan, karena izin-izinnya saya nggak terlalu ngeri gitu. Ya udah anggur ya udah aman lah. Kalau udah ngangkur udah aman, soalnya udah pasti ada izin kan gitu. Makanya dari Cuma awal nanti cepet-cepetan aja apa nyari kabel udah. Kalau nyari kabel cepet. instalasi juga lumayan ya nyita waktu. Iya. Rapihinnya sih Mas. Iya. Lumayan tuh bisa sampai 20 menit ngabisin instalasi doang. Lumayan. Kalau pas deket enak 5 menit juga langsung pasang. Gitu. Ya 3 lah. Kalau 3 sih optimis bisa lah. Jadi pas hari ketiga yang utara udah sampai Solo, harusnya yang di selatan mana? Berarti jalur 1 ke Jogja ya? Iya, selatan Jogja, utara Tegal, Pekalongan, Magelang. Ya kan, sampai ke Jepara berarti. Agak banyak kan? Itu titik tengahnya ketemu Solo semua kan, ada 10. Jadi kan? Ketemu semua di Solo iya, nanti. Ketemu semua di Solo. Kalau yang di selatan kan cuma 6 tuh, ibaratnya bisa dipakai 1,5 hari lah. 1,5 hari. Nah, jadi posisi hari kedua itu tim yang di selatan udah sampai Solo, tim yang di Jepara udah masang tiang, yang tim utara OTW. Ya kan? Nah, itu Mas Pandi kemarin di Tegal diangkur nggak? Enggak ya? Sekalian pulang nganggur. Yang pulang nanti nganggur, yang pulang terakhir. Kebumen kan udah ya. Iya. Jogja udah. Terus itu totemnya udah dibukin belum? Totem apa? Yang totemnya ada totem kan? Lisplang. Yang di Mirota itu loh. Lisplang dulu. Oh, Mirota, Lisplang sama kotakan itu ukuran 80-60. Udah dibikin? Apanya? Desainnya? Sama itu. Oh, itu udah pasti ukuran 80-60? Udah diukur. Yang di depan 100 kali 54 apa 56 gitu. Data.
Jadi totalnya berapa jumlahnya ya? Apanya? Ini nilainya. Totemnya ada berapa? Blackmon totem cuma satu. Totem Lisplang sama Neon Box berapa ya? Lisplang satu, neon block kecil 2. Enggak totalnya. Yang di Bandung atau perasaan banyak banget ininya. Di Bandung tuh Lisplang 4. Tambah yang Jawa Tengah 5. Jawa Tengah 5. Terus NB-nya yang kecilnya ada Kolis sama Suropati 2. Di Jogja 1. Di Jogja itu Mirota 1, Jalan Pramuka 1. Iya 2 ya. Pramuka kan ini ya NB ya. Neon Box 1 2 4 neon box 4. Terus 4 neon box. Displangnya ada 5. Lisplang 5, neon box Jawa Tengah 2, Jawa Barat 2, neon box kecil 4, Lisplang 5, Blackmon itu 11 tambah 25 36. Satu lagi mana ya? Satu lagi mana ya? Harusnya 37. Karena satu kan Ahmad Yani. Oh iya. Berarti totem sama Lisplang sama NB berapa totalnya? Total harga enggak, total unit. Kuat unitnya 9 totemnya tuh yang kayak totem itu yang kayak stiker doang. Stiker doang cuma satu. Di Jawa Barat doang. Berarti kita cuma ada 9 Lisplang sama neon box. Ya Lisplang sama neon box 9. Blackmon 36 itu aja berarti. Plus totem 1 10. Berarti berkurang ya? Berkurang 1 yang di Ahmad Yani kurang 1. Saya kemarin ngitungnya Lisplang sama NB itu ada 12 loh. 12 apa? Ada 12 titik gitu. Oh, Lisplang di Jawa Barat tuh 5. Tambah yang satu tuh yang gede, yang 190. Yang Jawa Tengah 1, berarti kan 6. Non-box 2 sama 2 10. Sama-sama stiker 1 11. Itu lagi di mana ya? Di Mirota. Mungkin hitungan stikernya 2 kali karena 2 sisi. Enggak. 1. Masa dihitung 2? Kurang harganya aja 1. Lisplang tuh Ahmad Yani. Terus PT Inti ada kan? 1. Terus Pasir Koja 1. Polis ada nggak?
Olis nggak ada ya, cuman NB doang ya kalau nggak salah ya, polis Tuh, SPBU. aku buka. Olis itu nggak ada. Yang ada tuh poster Koja, Matiani, ITC, sama PT Inti 5 5. 5 neon boxnya. Nomboknya itu di Suropati sama di Polis Polis 7 7 di sini di Jawa Tengah. di Jawa Tengah NB-nya tuh Pramuka Mirota. Nomboknya tuh di Mirota 1, di Pramuka 1 Pramuka 1, terus 9 Displang Custom di Mirota 1. 10 ya. Oh sama totem ini printing 1 itu tambahannya. Sebenarnya kalau kita survei dari awal saya datang itu bisa banyak dapat list pelangnya. Iya, Jawa Tengah ya. Iya, mana Jawa Tengah banyak lagi, sayang banget. Kalau ngikutin arahan saya aja dari awal, nilai proyek bisa sampai 250 kayak. Jadi kalau yang udah nih Jawa Tengah, kalau mau diputerin lagi juga sayang ya. Cuma Iya. masang Displang ya. Soalnya kita kan dapat untungnya karena kita ada Flagmon. pemasangan flagmon Iya. sambil ini apa, sambil nari kan enak, sambil berenang. Kalau cuma di sebelah doang kan nggak seberapa harganya gitu. Itu harganya bakal masuk kalau kita sambil pasang flagmon. Dari awal saya bilang gitu, pengennya pas sambil ngangkur itu sambil survei lihat posisi lokasi seperti apa ada list pelangnya apa enggak, tapi pasti banyak itu. Rata-rata kalau yang di gedung itu pasti ada list pelangnya, kita bisa ngajuin. Cuman itu waktunya tambah Displang 15 aja nggak nyampe itu Solo. Minimal kan kalau list pelang itu bisa gampang. Kalau list pelang mah gampang gak ya? Kan satu muka kalau list pelang itu. Iya, muka. Tapi kan Satu tetap aja muka. masang bisa 45 menit. Ya kan? Ya lumayan lah sebenarnya, kalau banyak kita dapat 20 aja list pelang udah nilainya udah 30 juta. Bisa lebih. Kemarin kalau misalnya pas itu langsung jalan ke Jawa Tengah ya, pas hari pertama dari sini ya langsung Jawa Tengah ya. Pas produksi sana produksi tuh langsung jalan Jawa Tengah. Bisa, harusnya pas waktu itu langsung jalan, langsung bergerak. Cuman kemarin fokusnya di produksi, salah gitu. Lumayan ya, 30-40 juta hilang itu. Misalkan dapat progres ini itu lah, anggap kita modalnya 20 juta, dapat perusahaan 20 juta itu kurang lebih dari list pelang doang. Paling modal bikin list pelang berapa sih, lampu 4, terus rangka juga, rangka 3x3 itu harganya sekitar 70 ribuan satu rangka. Itu kita perlu kalau ukuran segitu satu rangka itu satu cukup ya, satu rangka, satu lembar satu batang buat ukuran custom. Ukuran custom 50. Satu setengah, anggap rangka modalnya 100 ribu, lampu 4 yang panjang 128 128 ribu.
anggap 180, anggap 200.000 lah mahalnya gitu, anggap 200.000, anggap 250.000 sama aksesoris ngelas ini itu, ongkosnya anggap 50.000, 300.000, terus bikin list ini itu anggap 300, lumayan satu ininya bisa dapat 500.000, 400.000-an ya. kurang lebih Kali 20 kali 20 lumayan. Kalau bahan-bahan murah di Bali kayaknya ini. Murah di Bali kan? Hah? Bahan-bahan murah di Bali. Iya, saya itu malah heran kok malah murah di Bali. Padahal Bali juga barangnya dari sini gitu. Dari Jawa. Iya, dari Jawa. Rata-rata itu kan dari Jakarta sama dari Jawa Timur. Surabaya. Iya, dari Jawa Timur. Kan, suppliernya. Jadi lewat laut mungkin dia. Iya, mungkin impor mungkin kan. Impor dan bikin produksi sendiri, tapi juga tetap di kota besar. Masalahnya kan Bali gitu hitungannya harusnya lebih mahal gitu kalau secara ini ya. Enggak, lebih murah. Ini loh dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Karena kapal laut lebih murah. Kapal laut lebih murah. Daripada truk. Kapal laut lebih murah mah daripada truk. Truknya bisa mahal ya. Iya. Harganya 100 lagi, 100.000 satu batang. Iya. Udah kelihatan banget 100.000. Aduh, dari kiriman 100 sampai 200 batang aja udah jadi duit itu. Apalagi nanti kita next project itu 200 batang lebih, 230 batang. Yang di next project ini Jawa Timur sama Lombok. Lombok itu 132. Kayaknya sampai kehabisan loh. Hah? Bisa sampai kehabisan. Bisa habis di Jawa Timur, bisa habis saya jamin. Paling nanti impor nanti kita kayaknya itu. Iya. Kita impor dulu. Bisa impor dari Bali nih, bisa. Bisa impor ini. 230 batang. 225 ya. 96 sama 132. Yang di Jawa Timur 96. Yang di Bali Lombok 132. Kalau Balinya mah nggak saya kasih, saya kerjain sendiri. Iya. Orang deket. Paling pesan stikernya, stiker cutting doang. Jadi kita nanti tempel sendiri. Gitu. Lumayan tuh, banyak. Jadi duit. Itu proyeknya saya hitung-hitung sekitar 2,5 M. Flagmon doang itu ya. Jawa Timur sama Lombok. Hitung aja Flagmon ya. 5 kali 238 1,2 kan. 1,2 lebih. Kita ini per unit itu ngasih duit ke orang dalam itu 570.000. Wow. Ke orang dalam kita. Makanya mereka kaya banget ya. Tim kita, jadi PT kita ini kan ada orang dalam. Iya. Jadi orang dalamnya itu per unit dapat 570.000. Belum di markup juga sama dia. Jadi 570.000 itu sudah termasuk pajak. Jadi pajaknya 70.000. Gila ya. Gila. Cepet kaya banget. Gak ngapa-ngapain. Aja. Gak ngapa-ngapain banget. Tumpang kaki doang, bajingan. Cuman awal-awal doang yuk, ini yuk. Bikin ini yuk, Flagmon yuk. Gitu. Cuman ngajak doang. Lumayan.
itu baru satu, soalnya banyak yang dikasih kue itu banyak. Oh sama dia juga ya, sama enggak sama tim sama kita. PT-nya. Kalau kayak gitu mah udah lumrah, mana-mana mereka udah pasti paham semua. Jateng yang beras tuh udah belum ada sejam apa? Ih lebih dong, sejam 43 menit, sejam 43 detik. Weh udah sejam ya nggak kerasa. Tadi kan saya pause ini, baru saya play. Ya semoga aja yang ini nggak ada komplainan yang berat gitu. Minimal nggak ada yang roboh. Itu saya tenang, aman. Saya yakin pasti dapat kerjaan itu lagi. Kalau ada yang roboh kan? Sebenarnya nyambut seringnya sih cuma lampu. Kalau lampu kan sudah termasuk maintenance bagian apa? Bagian vendor lain, udah gitu. Bukan pekerjaan kita. Soalnya takutnya kan kalau lampu kan kita, makanya kita pakai Philips itu minimal udah 6 bulan sampai 1 tahun. Kabel kendor. Kabel kendor. Ya itu. Yang penting di 3 sampai 6 bulan pertama itu kita aman. Iya aman. Kalau Philips mah aman. Cuman kabel kendornya itu kalau di bawah sih apa-apa. Kalau posisi di notebooknya. Kalau masih baru mah 3 bulan mah aman sih kalau untuk lampu dan lain-lain. Cuman yang saya khawatirin ini takut roboh gitu. Satu takutnya itu aja roboh. Kalau udah roboh, aduh. Sedih. Itu aja yang produksi yang roboh itu yang kemarin nggak tahu itu, nggak dikasih tahu sih vendornya siapa itu. Kalau bukan Jawa Barat itu di Jakarta. Hah? Di Jakarta. Jakarta, dia Jawa Barat ya. Jakarta langsung dikat enggak. Soalnya diperbaiki langsung ya. Soalnya nggak nggak heboh, nggak ngerobohin itu kan, cuma nyender doang kan. Jadi sistemnya kalau di sana itu nggak, kalau bisa memang masih bisa diselesaikan di lapangan silahkan segera diselesaikan gitu. Sistem kita itu begitu semuanya, jadi jangan sampai nunggu rame di direksi gitu. Kalau udah direksi yang turun udah gitu, kita udah tinggal siap-siap aja bawa koper gitu, istilahnya gitu. Kalau masih bisa diselesaikan segera gitu, asalkan jangan kita udah ada yang laporan terus kita biarkan. Nah itu nanti jadi masalah. Iya sih, dibiarkan berlarut-larut gitu kan ya, terus direksi turun tangan kan. Timur 96 tapi nggak ada deadline nya. Gimana? Yang nanti Jawa Timur. Kalau deadline pasti ada sih. Kalau deadline, cuman kita belum dikasih tahu nih deadline-nya nih. Tapi nggak bakal mepet ini kan? Enggak. Apalagi sebanyak itu. Aduh. Kalau dikasih sebulan mah saya mah ampun dah, nggak mau. Iya sebulan juga ampun itu. Saya nggak mau. Masalahnya ini aja loh, yang 40 dikasih sebulan masih masih atut. 20 hari ya? 25 hari. Saya kesini tanggal 1. Tanggal 1 ya? Pas tanggal 1 saya kesini itu. Saya tadinya tanggal 29,
cuman harus vaksin dulu belum ini itu, terus pesan. Akhirnya saya kesini tanggal 1 apa tanggal 30 gitu. Oh iya, tanggal 2. hmm? Tanggal 2. Tanggal 2. Tanggal 2 sampai sini. Aduh, lumayan tuh. Saya di sini udah berapa hari berarti? Sekarang tanggal 16, pas 2 minggu. 2 minggu ya. besok balik ya bener. Pas banget 2 minggu. Terus 36 campur Bali sama Lombok. Yang 136 Lombok doang itu. Lombok doang. Bali mah malah sedikit, cuma 70 berapa. Ada 70-an kurang lebih. Mudah-mudahan ada rezekinya, soalnya saya rencananya tahun ini cuma ngerjain itu aja sama kerjaan lokal. Kalau kerjaan lokal mah saya kerjain lah di Bali mah. Kalau Bisa nyuruh diatur lah kalau dari Bali lah. ya kecuali kalau ada kerjaan luar terus bisa dihandle sama Allegra ya saya kasihin gitu. Kalau nggak bisa saya lepas gitu aja. Di Lombok ya Ya angkat tangan kita juga.